Islam ya agar orang-orang itu mendapatkan dapat merasakan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini sangat semangat sekali gitu ya. Sehingga ketika Abdullah bin Umi Maktum meminta nasihat, Rasulullah itu agak apa ya, lebih memprioritaskan yang Quraisy itu tadi, orang-orang Quraisy itu tadi gitu ya. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip menegur ya, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ya memang kewajiban dakwah itu ya memang wajib gitu ya. Apalagi bagi seorang rasul Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ya di sini Allah menegur bahwasannya eh, prioritas beliau ya terhadap orang kaum kafir Quraisy itu tidaklah benar ya, tidaklah benar. Jadi di sini menunjukkan kemanusiaan Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah tidak salah, cuman kurang tepat saja gitu ya, kurang tepat. Karena memang Rasulullah itu kan wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya. Beliau itu pasti dalam tuntunan wahyu, akan tapi ada eh, dalam hal-hal tertentu yang Allah itu ingin menunjukkan kepada kita terkait ya sisi kemanusiaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dalam hal ini kurang tepat ketika memprioritaskan orang-orang kaum kafir Quraisy dibandingkan dengan Abdullah bin Umi Maktum, yang mana beliau itu adalah seorang muslim, seorang mukmin yang justru lebih ya lebih harus diprioritaskan ketika meminta nasihat, ketika menginginkan dakwah dan nasihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, surat Abasa ini ya dinamakan dengan Abasa adalah karena ya awal awal apa namanya awal suratnya atau awal ayatnya ini dibuka dengan Abasa, Abasa wa tawalla. Dan memang Al-Quran itu seperti itu Bapak Ibu ya. Sebagian besar nama-nama surat dari dalam Al-Quran itu dinamakan karena pada surat tersebut terdapat ya kata tersebut atau terdapat nama tersebut gitu ya. Kecuali beberapa surat, salah satunya adalah Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas itu di dalamnya tidak terdapat kata Al-Ikhlas ya. Tidak terdapat kata Al-Ikhlas. Abasa wa tawalla. Ya, dia bermuka masam dan berpaling anja'ahul a'ma ketika salah seorang tunanetra mendatanginya. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa yang tahu ya bahwasanya barangkali dia ingin ya tazakka, ya ingin wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apakah kau tidak tahu ya bahwasanya barangkali dia ini ingin mensucikan dirinya dengan nasihat dan dakwah yang diberikan oleh Rasulullah. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Atau barangkali dengan nasihat yang kau berikan itu dia akan menjadi sadar, ingat ya. Fatanfa'uhu dzikra, maka nasihatmu itu akan bermanfaat bagi dirinya, bagi Abdullah bin Umi Maktum. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang apa ya, istaghna itu maknanya adalah ya jual mahal lah gitu. Ya, kalau dalam bahasa kita itu jual mahal. Amma man istaghna ya, orang-orang yang sok jual mahal itu yaitu orang-orang kafir Quraisy, fa anta lahu tasadda, maka engkau malah ya begitu memprioritaskan mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan sedangkan eh, tidak ada kewajiban bagimu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu wajib untuk mensucikan dirinya ya. Karena tugas Rasulullah kan hanya berdakwah. Tidak Rasulullah itu tidak memiliki kewajiban untuk agar orang-orang itu benar-benar mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah ya menginginkan agar paman beliau itu masuk Islam ya, ternyata memang takdir Allah menetapkan bahwasanya beliau belum mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maka Allah tegur, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah. Ya, siapa yang engkau cintai atau yang engkau sayangi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah. Ya, maka wa ma 'alaika alla yazakka gitu ya. Dan tidak ada kewajiban bagimu, ya, enggak ada kewajiban bagimu untuk menjadikan mereka itu mendapatkan hidayah, tidak ada. Ya, kewajibanmu hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, ya. Kewajibanmu hanya menyampaikan.
Ya, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang mendatangimu dengan penuh kesusahan, yaitu adalah Abdullah bin Umi Maktum, wa huwa yakhsha, dan dia memiliki rasa takut, ya, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, tapi engkau malah ya berpaling, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat ini, dalam ayat ini kita juga dapat mengambil pelajaran penting, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah membuka Al-Qur'an, kemudian membaca ayat-ayat, surat-surat yang isinya itu adalah terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak akan mendapati kata Muhammad sendiri. Itu tidak ada. Muhammad tok itu tidak ada. Pasti ada setelahnya. Ya, ya ayuhan nabi. Ya. Ketika Allah memanggil Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam. Ya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau di surga dan istrimu. Ketika Allah ingin memanggil siapa? Nabi Nuh misalkan. Ya Nuh, gitu kan. Ya, ketika Allah memanggil Nabi siapa yang lain dan lain sebagainya, itu pasti menggunakan namanya secara langsung. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an ini memanggil Rasulullah, maka pasti dengan penuh ya panggilan mesra, ya panggilan mesra, panggilan pemuliaan, panggilan pengagungan. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila, ya. Wahai Rasul, wahai Nabi, gitu ya. Atau kalau ada kata-kata Muhammad pasti ada apa? Ada pengaitnya, Muhammadur Rasulullah, ya. Tidak ada kata Muhammad. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah juga menunjukkan kepada kita bagaimana tingginya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat-ayat pertama 1, 2 dan 3, ya, itu ya kalau dalam bahasa kita itu di sini menggunakan domir huwa, ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ya menggunakan kata ganti dia, ya, menggunakan kata ganti dia. Abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, ya, dan berpaling. Anja ahul a'ma, ketika seseorang tunanetra mendatanginya, ya. Anja ahul a'ma. Jadi dia bermuka masam. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksudkan Rasulullah, gitu ya. Tapi seakan-akan Allah itu apa? Menafikan, ya. Ini kan perbuatan yang agak negatif. Iya kan ya? Perbuatan yang apa namanya? Ya cukup negatif gitu ya. Ketika ingin menggambarkan ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ganti kamu, ya. Tapi menggunakan kata ganti dia. Abas, dia bermuka masam. Padahal yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Nanti di ayat selanjutnya wa ma yudrika. Nah, wa ma yudrika baru kemudian menggunakan khitab atau kata ganti kamu. Padahal yang dimaksud di ayat pertama dia itu kan ya sama yang dengan yang dimaksud di ayat wa ma yudrika, ya. Jadi yang dimaksud dari abasa dengan yang dimaksud di ayat ketiga, ya, itu kan sama, ya. 1, 2 ayat pertama dan kedua itu masih menggunakan kata ganti dia. Di ayat ketiga baru wa ma yudrika. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ingin menafikan ya sifat-sifat negatif daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermuka masam dan berpaling ketika seorang tunanetra mendatanginya. Ya. Barang apakah engkau tahu, ya, wa ma yudrika, apakah engkau la'allahu yazakka, barangkali dia ingin mensucikan diri. Padahal kan ini ya apa namanya, lawan bicara yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan ya satu orang yang sama, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya Bapak Ibu, ya, kalau misalkan wa ma yudrika, ya, dan apakah engkau tahu, engkau mestinya di ayat pertama dan kedua juga harusnya menggunakan kata ganti kamu. Abista wa tawallaita, harusnya seperti itu, atau abusta wa tawallaita anja akal a'ma, baru wa ma yudrika, ya. Tapi di sini tidak demikian. Dia di ayat pertama dan kedua menggunakan kata ganti dia.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru kemudian wa ma yudrika. Sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ini ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya merupakan bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling daripada salah seorang mukmin ya yang mana beliau dan konteksnya ketika itu ya Abdullah bin Umi Maktum itu kan tidak melihat. Jadi barangkali ya beliau ini tidak tahu bahwasanya Rasulullah itu sedang sibuk gitu ya. Karena kan beliau tunanetra. Andai kata beliau tahu mungkin ya beliau akan menjauh terlebih dahulu. Tapi Abdullah bin Umi Maktum ini adalah orang yang tunanetra. Nah, maka di sini Rasulullah mendapatkan teguran ya. Agar apa? Hatta la tankasira qulubul fuqara wa liya'lam anna al-mu'min al-faqir khairun min al-ghani. Ya, di sini ya Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir ini beliau menjelaskan bahwasanya ternyata ya, dakwah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak boleh membeda-bedakan. Ya, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, antara orang-orang yang disabilitas maupun yang tidak disabilitas. Zaman dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka enggan makan dengan orang-orang disabilitas. Ya, dengan orang buta, orang tuli, ya, orang pincang, itu mereka tidak mau makan. Jadi mereka itu nggak akan datang ke sebuah perjamuan makanan dengan orang-orang yang disabilitas. Mengapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwasanya orang-orang disabilitas itu ya punya kekurangan gitu ya. Keberadaannya itu merupakan sebuah kerugian bagi orang-orang normal. Jadi mereka itu tidak mau ya untuk makan bersama orang-orang disabilitas bahkan meskipun itu keluarganya. Nah, ini kan merupakan tradisi yang jahil ya, tradisi yang jahiliyah lah gitu ya. Maka kan turun kemudian ayat surat An-Nur ayat 61 ya. Laisa 'alal haraju wala 'alal haraju. Sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk penghapusan Islam terhadap diskriminasi. Demikian juga dengan ayat ini gitu ya. Allah itu menegur Rasulullah agar ya bahwasanya Rasulullah itu jangan sampai menomorduakan orang-orang yang disabilitas, khususnya orang-orang disabilitas yang fuqara. Ya. Dan di sini beliau menjelaskan bahwasanya orang mukmin yang fakir ya itu lebih baik daripada mukmin yang ghani, ya, daripada yang kaya. Tentunya ini perlu penjelasan yang lebih detail Bapak Ibu. Maksudnya karena memang fakir ataupun kaya itu poin seseorang itu kan bukan pada fakir atau kayanya, tapi pada bagaimana ketakwaannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berragmi min anna ibna Ibnu Maktum kana yastahiqu at-ta'dib waz-zajr li'annahu aba illa an yukallima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta yu'allimahu. Ya. Ya, karena ini juga sebagai pelajaran bahwasannya kadang-kadang kita ini perlu untuk ya, benar-benar memikirkan mana yang prioritas gitu ya. Dakwah kepada non muslim itu bagus gitu ya. Wajib. Sepakat ulama sepakat hukumnya berdakwah kepada orang non muslim itu wajib. Ya, tapi perbedaannya wajib kifayah atau wajib ain gitu ya. Tapi di sini Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya yang lebih penting itu pasti harus didahulukan dibandingkan dengan yang penting. Mendakwahi atau memberikan pelajaran kepada orang-orang yang beriman, ya itu lebih penting daripada mendakwahi orang-orang yang non Muslim. Jadi artinya adalah bahwasanya ya bagaimana kita ya dapat memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan gitu ya. Makanya dalam Islam ada namanya fikih aulawiyah. Ya.
fikih prioritas. Sampai jam berapa Mas? 15 menit lagi. Ya. Ya. Wa yastahiqqu at-ta'dib aidan, ya, bahwasanya seorang mukmin itu juga berhak mendapatkan ta'dib. Ta'dib itu apa? Pengajaran, ya. Li'annahu kana qad aslama wa ta'allama ma kana yahtaju ilaihi min amrid din. Apalagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ini kan ayat surat Makkiyah, ya. Makkiyah itu kan sebelum hijrah. Di mana ya ilmu yang didapatkan oleh para sahabat di masa sebelum hijrah ini masih awal-awal dakwah Islam gitu ya. Maka mereka semangat, gitu. Mereka semangat untuk mencari nasihat, mencari ilmu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Umi Maktum ini sudah Muslim, ya, sudah belajar Islam, tapi dia masih merasa butuh untuk mendapatkan nasihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai agama Islam. Nah, ini pelajaran juga bagi kita bagaimana, ya, semangat menuntut ilmu itu harus senantiasa ada dalam hati kita. Ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Seorang Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra, yang tidak dapat melihat, tapi memiliki semangat untuk belajar, ya, untuk mencari ilmu. Ya, apalagi orang yang normal, ya, orang yang Allah karuniakan penglihatan kepada kita. Amma ulaikal kuffar fama kanu qad aslamu wa islamuhum sababul islami jam'un 'azim. Ya, adapun orang-orang Quraisy, mereka ini belum, mereka orang-orang kafir, bahkan mungkin mereka ini menentang Islam, gitu. Menentang Islam. Fama kanu qad aslamu. Meskipun ketika mereka nanti masuk Islam, maka ya, karena yang didakwah ini adalah pembesar Quraisy, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau pembesar Quraisy masuk Islam, maka kaumnya juga kemungkinan besar dapat masuk Islam. Ya, tapi di sini perlu prioritaskan yang sudah masuk Islam itu. Kemudian selanjutnya Udru ibnu Ummi Maktum annahu lam yakun aliman bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mashghulun bi ghairihi wa annahu yarju islamahu. Di sini juga sebenarnya Abdullah bin Maktum itu punya uzur, gitu ya. Uzur. Karena beliau ini uzur, nah itu yang sebabkan Allah itu menegur Rasulullah, karena Abdullah bin Maktum ini kan uzur ketika beliau mendatangi Rasulullah, ya beliau tidak tahu kalau Rasulullah itu sedang sibuk, gitu ya. Ya, sedang sibuk karena beliau kan Abdullah bin Maktum kan tunanetra. Maka di sini dijelaskan juga bahwasanya memang Abdullah bin Maktum itu tidak tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu sedang sibuk, ya, sedang sibuk mendakwahi orang-orang yang pembesar Quraisy. Ya. Nah, kemudian ini poin selanjutnya, poin pentingnya. Al-ayah dalilun wadihun ala wujubil musawah fil Islam fi sya'nil inzar wa tabligh ad-da'wah duna tamyizin baina faqir wa ghani. Wa nadhir hadhihi al-ayah fi al-'itab bi qoulihi ta'ala wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalil yang jelas, bukti yang jelas, argumentasi yang jelas bahwasannya wajib, ya, wajib untuk, ya, mengadakan atau melaksanakan kesetaraan dalam Islam. Ya. Kesetaraan dalam Islam, terutama dalam hal inzar, ya, memberikan peringatan, menyampaikan dakwah tanpa membeda-bedakan antara yang fakir dengan yang ghani. Kalau ada ustadz, ya, diminta ngisi pengajian tapi maunya cuman yang di hotel saja, misalkan, atau yang di kalangan orang-orang kaya saja. Ya, adapun kalau diminta ngisi pengajian di kampung, pelosok-pelosok tidak mau, itu berarti dia belum memahami Islam secara benar. Ya. Mungkin sudah punya nama, gitu ya, besar, gitu ya, dijemput harus pakai mobil yang mewah, tapi giliran diminta ngisi pengajian di kampung-kampung di pelosok ternyata tidak mau, maka dia belum paham Islam, atau mungkin sudah paham tapi memang
enggan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, wong nabi saja ditegur gitu ya. Nabi saja ditegur eh, ketika ya membeda-bedakan dakwah. Ya. Dan kesetaraan itu poin penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesetaraan itu bukan berarti sama, ya. Setara itu bukan berarti sama persis, adil itu bukan berarti sama, gitu ya. Makanya dalam Islam itu adil, setara, tapi tidak mesti sama. Ya, contohnya aja dalam hal warisan, ya. Dalam hal waris itu walidzakari mislu haudil unthayain. Bagiannya seorang laki-laki, seorang apa ya laki-laki itu ya dua kalinya perempuan atau setengahnya. Jadi perempuan itu setengahnya bagian daripada laki-laki gitu ya. Jadi kalau misalkan laki-laki dapat satu, ya perempuan dapatnya setengah gitu ya. Harta warisan. Ini setara Bapak Ibu, ini adil. Cuma tidak sama gitu ya. Dan kalau kita lihat kan ternyata hikmahnya juga berbeda juga. Kewajiban antara laki-laki dan perempuan beda juga gitu ya. Laki-laki punya kewajiban nafkah, menafkahi keluarga, perempuan tidak punya, misalkan. Nah, itu kan berarti kan jadi Islam ini adil ketika Islam itu membuat aturan laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarga. Nah, maka harta warisannya ya kalau ada harta warisan dia mendapatkan satu ya dua kalinya bagian perempuan lah dia mendapatkan dua kalinya bagian perempuan. Ya, perempuan dapatnya setengah. Karena perempuan tidak memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Jadi setara itu bukan berarti sama atau adil itu bukan berarti sama persis gitu. Kalau kita memberikan sangu uang kepada anak-anak kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak-anak yang kuliah kita kasih uang 500.000 misalnya. Ya, anak SD ya yang masih SD kita kasih uang 10.000. Ya itu adil sesuai kebutuhannya. Kalau anak kuliahan cuma kita kasih 10.000 ya cuma bisa buat beli bensin gitu ya. Jadi keadilan itu bukan berarti sama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah aradallahu tawfira juhdi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ru'asa'i Quraisy ila al-Islam wa hum fil haqiqah lan yu'minu wa kafahum ma ballaghahum bihi min da'watihi ila at-tauhid wa nabdhi ibadati al-awthan wa laysa alaihi ba'sun ba'da idzin fi alla yahtadu wa la yu'minu fa innama huwa rasulun ma alaihi illa al-balagh wa la yasihu an yakuna al-hirsu ala islamihim muaddiyan ila al-i'rad amman aslama lil istighali bi da'watin man lam yaslam. Ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah itu ingin menampilkan kepada kita bagaimana ya usahanya, semangatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam berdakwah. Dan ya sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, dakwah itu hukumnya wajib. Para ulama sepakat hukumnya wajib. Perbedaannya hanyalah mereka itu berselisih apakah wajib itu wajib kifayah atau wajib ain. Karena dakwah ini mengajak, ya, mengajak kepada agama Islam, mengajak pada kebaikan, mengajak pada nilai-nilai keadilan, kemakmuran, ya, dan menghapus kezaliman. Ya. Jadi kita semua ini wajib berdakwah Bapak Ibu ya. Kalau ada kemungkaran di lingkungan kita, kita harus punya kepekaan. Kalau ada kemungkaran kok kita tidak peka, nah itu tidak tepat. Dan dakwah ini adalah kewajiban para anbiya dan mursalin. Tugasnya para nabi dan rasul. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan juga untuk berdakwah. Makanya menjadi khairu ummah. Ya. Khairu ummatin ukhrijat linnas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan di ayat ini Allah ingin menampilkan kepada kita bagaimana semangatnya, usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahi orang-orang Quraisy agar bisa masuk Islam. Wa hum fil haqiqah lan yu'minu meskipun sebenarnya mereka itu tidak akan beriman. Jadi ayat ini juga sebagai petunjuk bagi kita, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir tersebut bahwasanya mereka itu tidak akan beriman. Makanya kata-katanya istaghna amma man istaghna. Istaghna itu ya
ya sok mahal itu tadi, ya sok mahal, ya lan yu'minu wa kafahum ma ballaghahum bihi min da'watihi ila tauhid. Maka ya memang Rasulullah itu hanya diperintahkan untuk ya menyampaikan saja, menyampaikan dakwah. Maka kalau misalkan kita melihat ada kemungkaran ya di lingkungan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita tugas kita hanya menyampaikan gitu ya. Kita mengajak. Kalau misalkan tidak tetap tidak mau ya sudah. Itu bukan tugas tugas kita. Ini yang lagi viral itu ya akhir-akhir ini kan terkait miras itu di Bapak Ibu, kalau misalkan mengikuti itu kan ada outlet 23 itu di di Jogja itu. Itu kan apa legal gitu. Legal. Jadi ini apa ya? Problem juga di situ. Sampai Muhammadiyah dan NU bergabung agar ya peredaran miras di Jogja ini tidak diteruskan gitu ya. Tapi Masya Allah ya. Ini kan ya kita harus punya kepedulian terhadap hal ini ya. Bagaimana kok bisa gitu di Jogja yang katanya kota pelajar tapi ya, miras ini aduh bahaya sekali. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke laptop Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, ayat ini menunjukkan eh, bagaimana dakwah Rasulullah itu ya sangat beliau usahakan sekali, sangat beliau beliau sangat semangat sekali dalam berdakwah. Ya. Ya, tapi jangan sampai semangat beliau untuk berdakwah itu kemudian sampai melalaikan ya orang-orang yang sudah beriman yang ingin mendapatkan pelajaran dan nasihat. Ya, kembali lagi kepada poin prioritas tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ayat 1 sampai 10 pembahasannya mengenai prioritas, mengenai kesetaraan dalam Islam gitu ya, dan juga mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampilkan sisi kemanusiaan Rasulullah, dan maka beliau juga menegur ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada pertanyaan online ya Mas ya. Eh, Bagaimana wahyu Nabi? Wahyu Nabi apa? Bagaimana wahyu turun kepada Nabi? Ini wahyu itu sampai kepada Nabi melalui eh, ada tiga ada tiga cara. Yang pertama melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang juga malaikat Jibril apa namanya apa ya dalam bentuk manusia, ya. Malaikat Jibril dalam bentuk manusia mendatangi Rasulullah, ya, kemudian bertanya seperti hadis apa mal Islam, ya, apa Islam, kemudian kan dijawab oleh Rasulullah. Nah, itu juga kadang-kadang seperti itu, juga kadang-kadang melalui ru'yah as-sadiqah. Ya, ru'yah as-sadiqah. Ru'yah as-sadiqah itu pengertiannya Bapak Ibu ya, itu bukan apa ya, bukan mimpi, bukan mimpi ketika tidur gitu ya, tapi dia ya seperti mimpi gitu, seperti seperti mimpi. Itu bagaimana wahyu itu sampai kepada Rasulullah, Mas ya. Jadi ya seperti itu. Entah melalui malaikat Jibril benar-benar wahyu, atau malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dalam bentuk manusia gitu ya, atau juga melalui ar-ru'ya as-shadiqah tadi. Ya, yang seperti mimpi, tapi sebenarnya dia bukan mimpi karena Rasulullah pun ketika tidur Bapak Ibu, Rasulullah itu ketika tidur tuh hatinya tidak tidur, gitu ya. Hatinya tidak tidur. Dan Rasulullah itu ya di antara keistimewaan Rasulullah itu adalah atau seluruh nabi dan rasul itu mereka diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam bagaimana ya, tapi nabi dan rasul seperti itu, mereka diberikan makan yang tidak seperti kita ya, makan secara zahir. Itu hadisnya jelas, ada hadisnya. Jadi itu tadi mungkin jawabannya Mas. Sampun. Mungkin itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pengajian kita pada pagi ini, dan di depan serambi sudah disiapkan
sarapan pagi. Jadi pada Bapak Ibu sekalian dimohon untuk menuju ke Serambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari